Nadine. Di sini saya akan menjelaskan sirkulasi peredaran darah. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu bagian-bagian dari jantung galus domesticus. Di sini bagian yang ini namanya arteri koroner yang berfungsi sebagai menyalurkan darah beroksigen ke otot jantung. Lalu di sini ada namanya ventricle sinister yang berfungsi untuk memompa darah yang kaya oksigen. Lalu di sini ada atrium sinister yang berfungsi untuk menerima darah. Di sini ada ventricle dexter yang berfungsi untuk memompa darah yang kaya CO2. Di sini atrium dexter yang berfungsi untuk memompa darah kaya CO2. Lalu di sini ada aorta. Aorta ini berfungsi sebagai pembuluh darah yang besar untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan sirkulasi darah yang lebih jelas menggunakan bantuan nih. Pertama-tama darah akan berada di ventricle dexter. Darah yang di sini kaya akan karbon dioksida. Lalu darah akan menuju paru-paru untuk tempat disalinnya udara tersebut. Lalu darah tersebut akan dipompa menuju pulmonaris melalui arteri pulmonaris, lalu masuk ke dalam paru-paru. Kemudian akan berjumpa dengan pembuluh darah kapiler yang berfungsi sebagai tempat pertukaran zat. Di sini tempat pertukaran zat. Lalu darah yang tadi kaya karbon dioksida akan terjadi pertukaran menjadi darah yang kaya oksigen O2. Lalu darah yang kaya oksigen akan masuk melalui jantung kembali melalui vena pulmonalis melalui atrium sinister. Nah, sirkulasi tadi disebut juga dengan peredaran darah kecil atau sirkus parva. Dan dimana skemanya itu dari jantung, yaitu dari jantung menuju paru-paru, kembali lagi ke jantung, yaitu atrium sinister. Nah, setelah dari atrium sinister masuk ke ventricle sinister. Lalu di ventricle sinister ini darah akan dipompa, darah yang kaya oksigen akan dipompa menuju aorta ke seluruh tubuh. Bisa dari atas dan juga bisa dari bawah. Kita fokus ke bagian atas ya. Di bagian atas ini aorta akan mengalirkan darah yang kaya oksigen. Di sini akan terjadi pertukaran darah lagi di bagian kapiler bagian atas, yaitu bagian kepala, dada dan juga tangan. Di bagian bawah juga. Dan ini aorta, kemudian perjalanan dari aorta yaitu arteri, dan ini namanya arteriole. Di sini juga terjadinya pertukaran gas, di mana darah yang kaya oksigen akan bertukar dengan karbon dioksida atau CO2. Nah, CO2 yang bagian di atas ini akan masuk lagi ke dalam atrium dexter melalui namanya vena superior pada bagian atas, dan juga yang pada bagian bawah namanya itu vena cava interior. Masuk lagi ke dalam atrium dexter. Nah, setelah dari atrium dexter baru masuk lagi ke dalam ventricle dexter untuk dipompa lagi kembali ke paru-paru. Nah, yang tadi itu namanya sirkulasi atau peredaran darah yang besar. Yang dimana skemanya itu dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru, kembali lagi ke jantung. Sekali lagi, yang tadi itu namanya sistem peredaran darah besar, yang dimana dimulai dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Itulah penjelasan saya mengenai sirkulasi peredaran darah.